Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini adalah tentang sukma yang ditarik oleh makhluk halus pada saat kita tertidur. Pertanyaan tersebut ditulis oleh sahabat Syekh Jati atas nama akun Joker Gaming Official. Apakah bisa sukma kita ditarik ketika tidur oleh makhluk halus? Saya mengalami 6 kali, Syekh. Subhanallah, berdasarkan pengalaman dari sahabat Syekh Jati ini, jawabannya adalah bisa. Tetapi bagaimanakah sesungguhnya mengenai hal ini? Mari kita bahas lebih lanjut di dalam Syekh Jati Channel ini. Para sahabat semua, pembahasan seperti ini bisa dikatakan full masuk tentang pemahaman ruhani, pemahaman ruh. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah SWT itu sudah mengkuasakan penuh atas keutuhan diri pribadi manusia pada manusia. Keutuhan diri pribadi manusia, apa sajakah itu? Keutuhan diri adalah mulai dari lahiriah, semua hal lahiriah dan batiniah. Hal yang bersifat lahiriah banyak sekali, kita pasti sudah mengetahui, seperti panca indera dan lain sebagainya. Dan hal yang bersifat batiniah ini adalah seperti pikiran, akal, budi, hati, sukma dan lain sebagainya. Ini adalah bisa dikatakan indera batin di dalam diri manusia. Itu semua perkara gaib, dan itu semua ada ruhnya. Jadi ini yang saya katakan, semua ini tentang ruh. Dan seperti yang di depan tadi sudah saya katakan, bahwa itu semua sudah dikuasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni pada setiap pribadi. Jika ada kasus sukma ditarik oleh makhluk halus ketika manusia sedang tertidur, maka hal ini seharusnya menjadi evaluasi kita pada apa-apa yang terjadi pada kita, atau pada apa-apa yang kita lakukan. Jadi mulai dari pikiran itu ada ruhnya, akal juga ada ruhnya, budi juga ada ruhnya, hati atau di dalam hal ini maksudnya adalah nurani, bukan hati organ, itu juga ada ruhnya, sukma ada ruhnya, dan lain sebagainya. Semua perkara gaib tersebut memiliki eksistensi ruh di dalamnya, sehingga aktivasinya bisa maksimal. Para sahabat semua, pernahkah kita pahami keadaan kedalaman diri kita pribadi? Pernahkah kita kenali diri kita pribadi? Mulai dari pikiran, pernahkah kita kenali itu? Ketika pikiran kita ini tidak tersupport oleh akal, maka yang ada itu pikiran negatif, pikiran jelek atau bahkan pikiran jahat. Maka berprasangka baik adalah sangat dianjurkan di dalam dunia spiritual. Kemudian akal, sebuah akal yang tidak bekerja dengan maksimal, maka akan terkalahkan oleh nafsu. Maka saat itu juga sama, ruhnya yang ada di dalam akal pun akan hilang. Kemudian budi yang dimaksud di sini adalah bukan budi baik saja, tetapi semua, wal awalu wal akhiru, semua aktivitas kehidupan manusia, baik dan buruk, dari awal kita dilahirkan sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika budi ini tidak memiliki kebijaksanaan batin, sebuah kebijaksanaan batin yang tinggi di dalam kehidupan, maka sama juga ruh di dalamnya bisa lepas. Kemudian selanjutnya hati yang gelap dan tidak pernah diisi oleh zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kita gunakan untuk membesarkan nama Allah di dalam hati kita, maka sudah pasti ruhnya pun akan hilang. Dan sesungguhnya hati yang bersih adalah hakikat dari doa-doa yang selalu kita panjatkan
begitu pula dengan sukma. Ketika sukma kita ditahan oleh makhluk halus, apakah memang benar seperti itu yang terjadi keadaannya? Ataukah justru kita belum memahami tentang ini? Di dalam kumpulan manusia itu ada 7 tingkat, di mana di setiap tingkatnya itu juga memiliki ruh sendiri-sendiri di dalamnya. Ketika salah satu sukma dari ke-7 sukma tersebut lepas dari diri kita, dan itu tidak kita sadari, maka sukma yang keluar akan belayang di alam astral, belayang ke sana kemari di alam gaib tanpa tahu arah mau kemana selanjutnya. Sukma manusia yang keluar dari tubuhnya maka akan bergerak liar ke sana kemari. Jadi di dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa menyalahkan makhluk halus, jika secara otomatis makhluk halus itu akan menarik sukma manusia yang keluar. Mereka tidak akan membiarkan kebodohan manusia itu begitu saja, karena ini kesempatan emas bagi mereka untuk memasuki mindset manusia menjadi tambah salah dan akhirnya salah kaprah di dalam kehidupan. Para sahabat semua, lalu dari mana sajakah kelemahan manusia itu bisa terjadi? Kelemahan itu bisa terjadi dari kelemahan iman dan keyakinan, dan itulah yang memang dinanti-nanti oleh makhluk halus. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan makhluk lain atau orang lain, karena orang yang kuat iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu di dalam lindungannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bohong. Maka seharusnya kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari kambing hitam dari kesalahan kita sendiri. Ketika kita membuka pintu pertahanan diri, ketika kita menyalahkan mereka, kemudian meminta pertolongan kepada orang pintar untuk menarik sukma kita kembali, maka akan lebih baik ketika kita berintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, sehingga di sini kita akan mampu memperbaiki diri kita sendiri. Maka inilah yang menghasilkan energi kuat untuk menarik sukma kita kembali masuk ke dalam keutuhan diri kita. Bukankah introspeksi diri itu artinya kita kembali kepada diri dan kita berbicara kepada diri kita sendiri, dan itu artinya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dan berkomunikasi dengan diri kita sendiri adalah sama artinya kita melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sesungguhnya jauh lebih bagus daripada kita berpikir untuk meminta bantuan orang pintar, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya kita membentengi diri kita sendiri. Apa yang ada di lahiriah dan apa yang ada di batiniah, semua sudah menjadi tanggung jawab manusia. Semua sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua sudah diserahkan kepada kita. Semua sudah dikuasakan penuh pada setiap pribadi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 20, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi ketika sukma kita ditarik oleh makhluk lain, maka menurut aku terkadang ada yang salah dengan diri kita. Ibarat syahadat, maka pada hakikatnya tidak cukup satu kali kita bersyahadat, karena syahadat manusia itu pasti bisa batal ketika kita menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita saat ini, menghamba kepada selain Allah tetapi dengan atas nama Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.